channel aku. Kali ini aku bakal memberikan another tips and tricks untuk membuat kue layer cake yang mudah, gampang, low budget, low cost. Jadi kalau kalian mau bikin acara kue ulang tahun apapun itu, nggak usah ribet-ribet, langsung aja bikin sendiri di rumah. Nah, kali ini bahan-bahannya udah simple. Bahan-bahan sponge cake biasa itu udah ada telur, gula, SP, susu bubuk, maizena, tepung terigu, dan juga butter atau mentega cair. Without further ado, langsung aja kita bikin sponge cake-nya. Kali ini aku akan bikin dua rasa. Ada rasa vanilla dan juga rasa coklat. Nanti kita akan tambahkan bubuk coklat. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah aku akan memecahkan 3 telur dulu. Setelah itu aku tambahkan SP dan yang terakhir gula pasir. Nah, sekarang telur, gula pasir, dan SP-nya akan aku kocok sampai dia mengembang. Nah, ini dilihat konsistensinya udah kental banget dan juga pucat. Jadi kalau kalian lihat ini ketika diangkat itu dia udah seperti kayak gini ya. Tuh, jadi sudah bisa membentuk angka 8 atau ribbon stage namanya kalau orang sebut itu ribbon stage. Jadi ketika kalian putar gini dia udah bisa membentuk angka 8 atau pita. Oke? Ini konsistensi yang kita mau. Kita sisihkan sebentar. Lalu next, untuk bagian keringnya itu ada tepung terigu aku campur dengan maizena dan juga susu bubuk. Kita campur jadi satu supaya nanti mempermudah kita mencampur ke dalamnya. Seperti ini. Nah, yang akan aku lakukan sesudah itu adalah mencampurkan ke adonannya. Tapi mencampurkannya ini kita harus sangat hati-hati karena kita nggak mau nanti adonannya ini jadi kempes karena kita sudah memasukkan udara. Caranya kita pakai ayakan, lalu kita ayak ke sini. Tujuannya kenapa? Supaya jadinya nanti tepung-tepung dan juga maizenanya dan susunya itu semuanya tercampur rata. Kayak gini. Jangan semuanya dulu, jadi kurang lebih kita bagi menjadi 3 kali bagian. Lalu caranya kita fold seperti ini. Dari pinggir ke tengah. Pinggir ke tengah. Pinggir ke tengah. Tujuannya kita nggak mau mengaduk atau mengempeskan udara yang sudah ada. Lalu kita tinggal ulangi. Masukkan lagi tadi tepungnya. Kita ayak kayak gini. Ayak ini juga akan mempermudah ketika kita mengaduknya ke dalam telurnya, jadi supaya nanti nggak menggumpal. Kita aduk lagi. Dan ini sudah batch terakhir atau batch ketiga ya. Tadi kan aku sudah bagi menjadi 3 bagian. Jadi kenapa? Karena kalau nanti kita langsung masukin semuanya, nanti kita akan sulit untuk fold tepungnya ke adonan telurnya. Nanti yang ada banyak yang menggumpal dan banyak yang nggak keaduk. Jadi harus sedikit demi sedikit. Ketika semua sudah dimasukkan seperti itu, kita mulai aduk, oke? Kayak gini. Nah, kalau sudah setengah diaduk seperti ini, aku akan masukin mentega cairnya ke dalam adonannya. Ini masukinnya sedikit aja kayak gini. Aku nggak masukin terlalu banyak karena memang kita ini bukan jenis adonan seperti kue yang kue lapis yang banyak minyaknya. Ini kita lebih sponge-nya seperti a light sponge, jadi nanti enak banget ketika kita makan tuh benar-benar lembut dan juga bervolume, jadi enak banget ketika nanti kita makan. Ini kurang lebih sudah diaduk seperti ini semuanya. Aku sudah menyiapkan 2 loyang di sini. Nah, loyangnya ini satu akan aku pakai untuk kue vanilla dan sisanya nanti akan aku campur dengan bubuk coklat karena aku ingin bikin sponge-nya itu ada rasa coklatnya. Jadi pertama aku tuang dulu sebagian ke loyang ini. Oke, jangan semuanya karena nanti kita akan sisain buat yang chocolate sponge. Oke, kurang lebih setengahnya aja cukup. Ini loyangnya sudah aku alasi dengan kertas roti seperti ini dan juga sudah aku olesin pakai mentega. Oke, kita ratakan ke pinggir-pinggir seperti ini cukup. Nah, sisanya ini akan
akan aku campur dengan bubuk coklat, oke? Bubuk coklatnya ini kita harus pakai ayakan juga. Tujuannya supaya nanti tidak ada bubuk coklat yang menggumpal. Oke, kurang lebih aja. Aku mungkin pakai sekitar 1 sendok makan. Kalau kalian mau pakai kayak semacam perisa coklat atau coklat essence, itu juga bisa. Cuman rasanya nggak akan seenak kalau kalian pakai bubuk coklat asli. Kalau pakai bubuk coklat asli bener-bener bubuk coklatnya tuh berasa, coklatnya tuh berasa banget. Nah, kayak gini. Ini aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makannya cukup. Kita nggak mau terlalu banyak karena bubuk coklatnya itu pahit. Terus kalau kalian lihat ini mungkin warnanya masih sedikit pudar, tapi nanti ketika kalian panggang warnanya akan menjadi lebih coklat. Oke? Jadi segini aja cukup. Aku akan tuang ke dalam loyangnya. Oke, make sure bersih, jangan ada yang adonan tersisa, sayang. Ini kalau pakai bubuk coklat asli, coklatnya aja langsung wangi banget. Adonan coklatnya langsung wangi coklat. Karena kita pakai bubuk coklat asli. Aku udah panasin oven 180 derajat dan sekarang akan kita panggang. Oke, nah sekarang kuenya itu udah dipanggang sekitar 15 menit dan karena tadi volumenya itu tidak terlalu banyak di perloyangnya, hanya sedikit, jadi dia cepat matang dan juga nggak tinggi. Kalau kalian pakai loyang yang lebih besar atau volumenya lebih tebal, pasti akan makan waktu yang lebih lama. Nah, ini sudah matang, jadi udah aku bisa keluarin. Udah wangi banget, wangi dari butternya, enak banget. Jadi ini yang tadi rasa vanilla dan yang ini adalah coklat. Nah, sementara itu kita harus dinginkan dulu kuenya sebelum kita potong atau kita otak-atik keluar dari loyang biar cepat dingin. Karena kalau masih panas, kuenya itu nanti gampang bonyok kalau misalnya kita potong atau apapun itu, karena udaranya itu masih terperangkap di dalam. Jadi ketika kalau kita potong nanti yang ada akan kempes. Jadi aku biarin dulu, aku dinginin dulu. Sementara di sini aku udah ada whipping cream, strawberry dan juga vanilla yang akan aku kocok untuk isian daripada nanti kue kita. Oke, langsung aja aku cuman masukin cream, whipping cream. Lalu aku kasih sedikit vanilla essence. Nanti akan ada separuh daripada krimnya yang aku fold dengan bubuk coklat. Dan kita harus kasih pemanis yaitu icing sugar. Selera biasanya aku itu kasih 1/10 daripada rasio krimnya. Jadi misalkan kita pakai 100 ml krim, aku pakai 10 gram gula icing. Tapi ini selera, kalau kalian suka yang manis boleh. Nah, ini aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Oke, cukup. Kita akan whisk dia sampai nanti mengembang. Ini krimnya itu udah stiff peak, jadi dia udah kaku, udah ngeset, udah bisa kita berhentiin mixer. Tapi aku nggak akan pakai semuanya. Akan ada sebagian yang aku campurin nanti dengan cocoa powder, yaitu untuk kita punya chocolate sponge. Jadi aku hanya pisahkan yang nanti aku pakai untuk the vanilla sponge kita. Nggak usah terlalu banyak karena kita nggak akan pakai terlalu banyak. Segini cukup. Sisanya nanti aku akan pakai untuk cocoa powder. Jadi aku hanya perlu campurin dengan cocoa powder. Nggak usah terlalu banyak, kurang lebih 1 sendok makan aja ke dalam bubuknya. Oke, cukup. Terus kita mixer lagi. Oke, cukup. Nggak usah terlalu lama. Ini tujuannya cuman ingin mencampurkan cocoa powdernya ke whipping cream. Nah, kalau kurang rata kalian bisa pakai spatula. Nah, ini yang kita mau. Jadi ketika kita tarik, dia sudah bisa berbentuk seperti itu. Ini konsistensi yang kita mau. Jangan sampai over whisk, nanti yang ada dia jadi split. Oke, sekarang kita bisa sisihkan sebentar. Kita bisa mulai siapkan buah stroberinya. Kali ini aku akan pisahkan 2, jadi ada satu yang nanti akan aku pakai untuk di dalam kuenya, ada sebagian yang akan aku pakai untuk di dekorasi atas. Kalau yang dekorasi atas,
aku nggak akan cabut hijau-hijaunya atau tangkainya, jadi aku sisihkan. Tapi kalau yang untuk di dalam itu aku akan cabut hijau-hijaunya atau daunnya. Aku potong bagi dua kayak gini. Kita pilih yang bentuknya cantik ya untuk di dalam, karena nanti akan kita susun rapi. Oke, segitu cukup, nggak usah terlalu banyak. Nah, sekarang toppingnya itu udah selesai, yaitu ada whipping cream dan juga stroberinya. Sekarang kita langsung beralih ke kuenya. Kuenya ini udah jauh lebih dingin, udah bisa dipegang loyangnya pakai tangan. Sekarang aku mau pakai pisau untuk membantu kita melepaskan. Nah, karena tadi kita udah oleskan dengan butter, akan jauh lebih mempermudah untuk kita keluarin dari loyang. Hup, kayak gitu. Kayak gini. Nah, ini kertasnya kan aku buang ya, kertas. Karena juga ada kertas, akan jauh lebih mempermudah untuk kita copotin dari loyang. Kalau kita nggak pakai kertas, akan setengah mati. Oke, pelan-pelan, jangan sampai kuenya ketarik. Oke, kayak gitu. Nah, yang akan aku lakukan, di sini aku udah ring cutter. Aku akan potong kuenya itu sebesar kurang lebih ini. Tujuannya supaya nanti ketika kita susun itu dia cantik ya. Pelan-pelan, kita nggak mau kuenya terlalu gencet. Kalian bisa bantu dengan pisau gerigi seperti ini. Kalian harus pakai pisau gerigi ya. Kalau kalian pakai pisau yang tidak gerigi, nanti yang ada potongan kuenya jadi jelek. Tapi kalau pakai pisau seperti ini akan jauh lebih mudah. Nah, seperti ini. Kita udah dapat satu. Nah, kalau misalnya kita pakai pisau gerigi, dia akan sampingnya rapi seperti ini. Satu layer lagi. Kali ini aku akan bikin yang 2 layer aja, 2 susun. Kalau kalian mau tambahin, kalau kalian next mau bikin lebih banyak layer, boleh banget. Tinggal doublein aja resepnya, nanti aku taruh di description box. Oke. Nah, kalian lihat mulus ya. Sekarang kita akan lakuin yang sama ke adonan coklatnya. Pinggir-pinggirnya kita potong dulu. Oke. Kayak gini. Lalu aku buang kertasnya pelan-pelan. Kita nggak mau nanti yang ada jadi kuenya kepotong. Kayak gini, pelan-pelan aja. Oke. Oke, cukup. Lalu persis aku akan memakai ring cutter untuk memotong kuenya. Ini yang coklat karena tadi kita pakai bubuk coklat asli, jadi benar-benar wangi banget coklatnya. Tuh, ya terlihat ya. Ada bubuk coklatnya dan benar-benar wangi banget guys. Pasti beda banget kalau kalian pakai coklat essence biasa. Oke, ya bagus banget. Rapi. Oke. Nah, sekarang udah ada kuenya, udah ada krimnya, udah ada buahnya. It's time for decorating. Kalian bisa lihat sendiri, simple, nggak terlalu neko-neko, nggak ribet. Nah, sekarang aku mungkin akan bikin yang vanilla dulu kali ya. Jadi, pertama-tama, di sini aku udah ada kayak gini, cake rolling. Jadi supaya mempermudah nanti aku dekorasiin. Kalau kalian nggak punya, it's totally fine. Di sini aku juga udah ada plastik segitiga. Plastik segitiganya akan aku kasih dengan ujung seperti ini nozzle. Ini hanya untuk mempercantik aja. Kalau kalian nggak ada juga it's totally okay. Pakai yang plastik biasa, lalu dituang aja. Lalu ini krimnya aku tuang ke sini. Ini akan mempermudah kita untuk nanti mendekorasikannya. Oke. Kalau udah seperti ini, aku akan potong ujungnya. Yang akan aku lakuin pertama adalah aku akan taruh krimnya ini di tengah. Ini tujuannya akan mempermudah untuk nanti stroberinya nempel. Kalau udah kayak gitu, aku akan susun stroberi yang tadi kita udah ini berdiri seperti ini ya. Susun saling membelakangi berdiri. Ini beneran cantik banget guys. Oke, cukup. Aku akan tambahin krim di atasnya. Setelah
Setelah itu aku akan tutup dengan sponge yang kita tadi udah bikin. Kalau udah kayak gini, atasnya aku akan dekorasiin. Kalau ini atasnya benar-benar terserah kalian. Aku mungkin akan dekorasiin selera kalian mau kayak gimana. Mungkin kali ini aku akan bikin seperti ini. Cantik banget kan? Atasnya tinggal kasih strawberries kesukaan kalian. Kalau kalian punya misalnya blueberry apapun itu, atau buah-buah kesukaan kalian, boleh. Tada, cantik banget nggak sih guys? Ini yang the vanilla sponge cake udah jadi. Mewah banget, dan nanti aku akan kasih perhitungan costnya. Daripada kalian beli di luar, cost ini paling cuma sekitar 25.000 aja, kalian udah bisa bikin kue tart mewah. Ini udah ada sisi satunya, sekarang aku akan kerjain yang coklatnya. Yang coklatnya sama seperti tadi, aku pakai coklat sponge. Lalu kita siapin lagi plastik segitiga. Seperti sama kayak tadi, tengahnya kita harus isi dulu. Tujuannya supaya nanti strawberry bisa nempel. Lalu tinggal aku susun strawberry-nya kayak gini. Honestly ini cantik banget sih penampilannya guys, nggak bohong. Kayak terkesan mewah banget, tapi elegan, tapi enak. Wow. Lalu aku tuang krim. Lalu langsung aku tutup lagi atasnya. Atasnya kali ini terserah kalian mau dekorasi gimana. Mungkin aku bikin agak beda, aku bikin piping kayak gini. Lalu tinggal kita kasih lagi strawberry di atasnya. Kali ini mungkin aku potong biar dia lebih cantik ya. Tada, sudah jadi kreasi cake strawberry. Udah ada yang vanilla dan juga coklat. Nah ini udah jadi. Aduh, aku sayang banget buat makannya. It looks so very pretty dan murah dan simple dan cepat. Nanti aku akan list down bahan-bahannya dan cara bikinnya di bawah. Berikut harganya, kalian bisa cek sendiri. Ini modalnya cuma 25.000, kalian udah bisa bikin kue mewah seperti ini. Jadi langsung aja coba di rumah. Jangan lupa tag aku, like, comment, dan subscribe channel ini untuk video-video berikutnya. Kalau kalian punya ide-ide konten selanjutnya, langsung aja komen di bawah. Thank you for watching, bye-bye.